Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang coach dan boss. Coach and boss ini adalah dua jenis break ataupun breakout yang bisa mengubah nasib akun teman-teman semua. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya banyak trader yang mungkin pemula yang mengira bahwasanya harga akan lanjut naik. Nah, misalnya harga akan lanjut naik, tapi nyatanya malah membuat penurunan. Nah, disinilah kita terjebak dalam momen yang sebenarnya masih bisa kita hindari apabila kita mengerti tentang sifat kedua jenis break ini. Nah, coach ini merupakan kepanjangan ataupun singkatan daripada change of character. Nah, change of character ini bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pergantian karakter. Nah, bagaimana maksudnya pergantian karakter? Misalnya yang pertama yaitu membuat bullish. Nah, berganti karakter menjadi bearish. Oke, seperti ini. Sedangkan break of structure ini sering dipakai untuk melanjutkan tren. Misalnya ini tren bullish, lanjut bullish lagi, naik lagi, bullish lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, ketika bearish, breakout, turun lagi, breakout, turun lagi, breakout, turun lagi, dan seterusnya. Malah lari ini. Oke, kondisinya pada break of structure ataupun penerusan trennya diteruskan naik ataupun turun, kondisinya mungkin seperti ini. Kondisi bullish terus-terusan membuat higher high. Nah, sedangkan bearish meneruskan membuat swing low ataupun lower low. Nah, sedangkan untuk coach pembalikan tren ataupun change of character, ini saya pindahkan ke sini dulu. Oke, dari naik ke turun. Oke, nah ini perbedaan utama antara keduanya. Nah, coach ini biasanya hanya dipakai sekali. Misalnya ini di tren naik, oke, low high, high low, higher high, high low. Ini bisa saja langsung membuat higher low, lower high di sini, kemudian membuat lower low, ataupun langsung saja membuat yang namanya lower low seperti ini. Oke, mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini hampir sama setupnya seperti setup Quasimodo. Nah, sedangkan ketika ganti trend dari down ke up, oke, down, bisa saja langsung membuat higher high seperti ini, ataupun membuat yang namanya seperti ini. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai coach. Oke, yang mana tadinya ini kondisinya up, oke, trennya naik berganti ke down, sedangkan ini dari kondisinya turun membuat coach di sini menjadi naik. Nah, biasanya trader SMC akan menggambar seperti ini. Nah, seperti ini. Apabila coach ini ataupun pergantian trennya sudah muncul seperti ini, maka teman-teman siap-siap untuk market bergerak ke arah selanjutnya. Oke, sedangkan di break of structure ini kondisinya hanya satu, yaitu ini swing high-nya, higher high misalnya di sini. Oke, higher high di sini ditembus dalam artian breakout, berarti ini sudah terjadi break of structure, kemudian naik, ditembus lagi di sini. Oke, setelah membuat higher high, dites tembus, seterusnya. Nah, inilah perbedaan antara keduanya, dan biasanya break of structure ini bisa muncul berkali-kali tergantung tren dan tergantung volume daripada masing-masing market. Sedangkan change of character ini biasanya adalah pembalikan karena kejenuhan tren untuk naik ataupun turun. Nah, biasanya kita hanya membutuhkan satu change of character ini untuk memaksimalkan potensi pembalikan arah, dan selanjutnya akan terjadi yang namanya break of structure terus menerus. Oke. Nah, break of structure ini seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah penerusan arah tren. Nah, dan
dan ini adalah pembalikan arah tren. Nah, fungsinya yaitu ketika terjadi break of structure bahwasanya tren terus naik. Nah, ini adalah konfirmasinya. Sedangkan ini bersifat reversal, berarti terjadi course di area ini, change of character di sini menjadi sebuah confirmation ataupun konfirmasi bahwasanya harga akan terjadi pembalikan arah. Nah, apabila ini terjadi pada uptrend, teman-teman harus mewaspadai untuk mengambil posisi buy ataupun long. Nah, sebaliknya ini di posisi downtrend, apabila terjadi change of character seperti ini, teman-teman juga harus mewaspadai untuk mengambil posisi sell lagi. Nah, sedangkan ini adalah trend continuation. Nah, apabila downtrend ini bisa ambil sell terus, apabila uptrend ambil buy. Oke, ini kita ke contoh di pair euro USD. Nah, di sini ini adalah uptrend. Ini terjadi, ini uptrend, ini bisa dilihat sekilas mata bahwasanya ini adalah uptrend. Oke. Kemudian setelah ini membuat ada yang namanya higher high. Oke, di sini ada higher high, yang mana seharusnya setelah membuat yang namanya higher high, di sini membentuk demand. Oke, harusnya harga bergerak seperti ini. Oke, kan? Tapi yang terjadi malah harga menembus demand ini menjadi supply, kemudian membentuk breakout yang namanya higher low di area ini. Oke, dan disinilah terjadinya change of character. Nah, apabila terjadi change of character seperti ini, abaikan saja untuk mengambil posisi buy. Setelah ini di break, teman-teman bisa pantau area-area penting seperti supply yang baru terbentuk di sini yang menjadi swap zone. Oke, kita bisa mengambil posisi sell di area ini. Sedangkan break of structure, nah di sini setelah ini konfirmasi terjadinya penurunan, ini trennya sudah berganti kepada bearish trend. Nah, setelah bearish trend ini terjadi, teman-teman bisa mengambil posisi sell setelah break of structure. Ini ada support lagi. Ini adalah lower low. Oke, bentuk lower low. Kemudian retest membentuk lower high. Oke, ini adalah lower high. Lower high. Nah, break berarti sudah confirm. Di sini breakoutnya. Oke, sini breakoutnya, supportnya ditembus. Kemudian tunggu saja retest untuk mengambil posisi sell di supply terdekat, di mana yaitu di area ini. Oke, sell di sini. Di sini ada lower high lagi. Ini ada lower low, ditembus seperti ini. Oke. Dan selanjutnya akan turun lagi ke bawah. Nah, sedangkan misalnya ini ada contoh lagi change of character untuk buy. Nah, ini trennya turun, masih melanjutkan tren tadi. Nah, ini bisa dilihat kan turun. Oke, setelah turun membentuk lower low di sini. Oke, lower low, retrace membentuk lower high. Di sini lower high. Kemudian lower low lagi. Nah, yang mana seharusnya price tidak boleh break lower high di area ini. Di sini ada supply, di sini ada supply juga. Oke, seharusnya untuk melanjutkan trend down ataupun bearish, price harus bergerak seperti ini. Nah, yang terjadi malah supply ini di breakout, maka terjadilah pelanggaran, yaitu batas antara di bearish trend sudah dilanggar dan menjadi coach. Nah, terjadilah coach di sini. Supply ini di break dan resisten ini di break, yaitu membuat higher high di area ini. Oke, retest naik lagi. Teman-teman bisa ambil posisi ataupun menunggu konfirmasi setelah terbentuk demand baru di area ini. Oke, baru naik. Nah, karena ini adalah sudah menjadi pembalikan arah menjadi higher high, berarti ini adalah resisten selanjutnya. Disinilah terjadi break of structure, supply ini ditembus dan resisten ini ditembus, berarti kita cuman perlu menunggu untuk price retest ke area demand yang baru terbentuk dan mengambil buy di area ini. Oke, seperti ini. Oke, kita coba cari contoh.
lain. Nah, misalnya di sini juga ada bearish trend. Ini lower low, lower high, lower low, kemudian ditembus menjadi higher high. Oke. Higher high, tunggu retest. Oke. Retest teman-teman bisa pakai Fibonacci tools di sini ataupun kombinasikan dengan demand area SND. Nah, untuk mencari potensi retracement daripada change of character ini. Nah, kemudian ambil posisi buy setelah tren ini terbentuk. Nah, setelah ini terbentuk jangan sekali-kali untuk mengambil posisi sell terus-terusan. Yang mana kan tadi harusnya price bergerak turun lagi ke seperti ini, terjadi malah up. Di sini juga terjadi change of character. Di kita di SND price action ini sering menyebutnya sebagai Quasimodo level. Nah, jika ditilik daripada market structure ini terjadi change of character di sini. Support ini di break, yaitu high low ini di break menjadi lower low di sini. Oke. Dan terjadilah change of character dan tunggu retest saja di area supply terdekat untuk sell. Oke. Jadi teman-teman sudah mengetahui bahwasanya perbedaan antara keduanya jangan sampai tertukar, karena ini sangat perlu untuk dipahami para analis maupun trader yang bergelut di bidang market. Karena market structure ini ibaratnya seperti lampu pijar di tengah kegelapan malam. Nah, kita harus tahu arah agar tidak tersesat maupun terjadi kecelakaan ataupun tindakan yang tidak diinginkan karena tidak tahu arah dan tidak bisa melihat dalam gelap. Oke, teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you.